Janganlah takut kesusahan, Tuhan pada Tuhan ada lindungan, Tuhan tetapkan hatimu, tentu Tuhan diharapkan kamu sepanjang kalau diwangimu Bapamu, Tuhan diharapkan meski hati saudaramu, Tuhan diharapkan tetapkan hatimu, tentu Tuhan diharapkan kamu sepanjang doamu akan didengarnya, Tuhan diharapkan keperluanmu diberikannya, Tuhan diharapkan tetapkan hatimu, tentu Tuhan diharapkan kamu sepanjang diharapkan kamu sepanjang Amin. Amin, dengan lagu yang begitu indah sekali. Jangan kita takut kepada kesusahan, karena kita percaya Tuhan akan memeliharakan kita. Dia sentiasa akan mendengar doa-doa kita. Puji Tuhan. Baik saudara dan saudariku yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini merupakan malam yang paling istimewa
karena sahabat saya Elda Jalius akan membawa kita di dalam perkongsian firman Tuhan. Dan seperti yang kita telah lihat dalam jadwal atau cara kita pengkhotbah kita pada petang ini, tidak asing tidak bukan Elda Jalius, yang saya percaya ramai kita sudah kenal dengan beliau. Beliau berasal daripada kampung Wongkod, Semodon, Tamparuli. Dan beliau sudah pun berkawin dengan seorang istri yang sangat cantik sekali, Sister Naslin Lumbasi. Mereka bergereja di gereja Gaya Ratau, Tamparuli. Dan sekarang mereka sudah mempunyai 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Dan kesemua anak-anak mereka ini sudah pun bekerja, ya. 2 bekerja di Hospital Adventist Penang, perempuan, dan yang satu lagi bekerja juga sebagai nurse di Sabah, dan satu lagi bekerja di Johor. Jadi lebih lanjut tentang elder kita ini, sebelumnya beliau juga bertugas sebagai lecturer evangelist sebelum berhijrah ke Johor Bahru. Dan sekarang beliau berada di Johor Bahru, salah satu daripada ketua gereja yang sangat kami kasihi, menjadi ketua gereja di Johor Bahru, ya. Dan sekarang dia sudah beberapa tahun melayani di Johor Bahru. Dan sekarang hari ini beliau akan membawa satu tajuk yang sangat luar biasa sekali, yaitu gaya hidup dan doa yang menurut. Mari kita persilakan Elda Jalius. Dan untuk pengetahuan kita, beliau ini seorang yang sangat berpengalaman di dalam soal-soal kehidupan rumah tangga, dan saya percaya banyak perkongsian-perkongsian yang beliau akan kongsikan kepada kita pada petang hari ini. Elda, dipersilakan. Terima kasih Elda Murtin, selamat malam dan selamat bertemu di ruangan Zoom ini. Jadi sebelum itu saya akan share dulu screen saya, ya. Oke, boleh nampak kah? Saya punya screen. Oke, terima kasih. Oke, sekali lagi saya mengucapkan selamat bertemu dan selamat berjumpa di ruangan ini, di mana 10 malam berdoa yang hari kelima. Jadi sekarang ada hari pertengahan sudah, dan ada 4 malam sudah kita belajar, dan ya saya percaya kita sudah diberkati pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan sebelum ini. Nah, pada malam ini adalah malam yang kelima yang saya akan bawakan pada hari ini, yaitu bertajuk gaya hidup yang menurut dan doa. Oke, tunggu. Oke, saya percaya kita semua di sini adalah pahlawan-pahlawan doa, dan saya percaya di dalam 10 malam ini, saya percaya ada tujuan kita sebenarnya. Kenapa kita berkumpul di sini? Apa yang kita didoakan? Dan kita akan pikirkan apa yang sudah kita doakan dalam 10 malam ini. Dan lepas saja 10 malam ini, kita pikir apa yang sudah kita doakan dan Tuhan sudah jawabkan. Dan ada yang tidak dijawabkan, tetapi percaya itu Tuhan akan dijawabkan di masa akan datang. So, boleh jelas punya suara? Boleh kedengarannya dah? Oke. Jelas sekali, Elda. Di dalam ayat inti kita pada malam ini dalam 1 Yohanes pasal 5, 14 hingga 15 mengatakan demikian.
Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, dan kita tahu bahwa Ia mengabul apa sahaja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ayat ini sangat jelas kepada kita, yang memberitahukan kepada kita bahwa keberanian percaya kepada Tuhan, kepadanya, kepada itu ya Tuhan, yaitu jikalau kita meminta benar-benar kepada Tuhan, pastinya akan Tuhan menjawab doa kita. Di mana kita dapat lihat di sini, kita tidak berdaya, tetapi Dia Maha Kuasa. Perkebaran 3 malaikat memanggil kepada kita hidup yang menurut, ya. Dan kedua, malaikat pertama itu berseru di dalam 14 ayat 7, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Bermaksud di sini, perjanjian baru dituliskan dalam bahasa Yunani, perkataan takut ini diterjemahkan sebagai menghormati. Satu itu menghormati, menghargai, atau meninggikan Tuhan. Dan ini adalah sifat yang menurut seperti Tuhan. Satu kemauan mental yang timbul untuk menurut kepada kehendaknya. Dan seperti yang dikatakan orang yang berhikmat di dalam pengkhotbah juga, di mana di dalam 12 pasal pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan 14 yang mengatakan seperti ini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi maksudnya sini, apabila kita merenungkan atau berpikir tentang mematuhi hukum-hukum Tuhan, ialah sangat mudah untuk merenungkan kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakupayaan kita untuk melakukan apa yang kita benar-benar inginkan ke dalam jiwa kita. Ya, di mana kita di sini semua yang kita lakukan, yang kita lihat dan tidak kelihatan, semua itu dihakimi, semua itu dibawa ke pengadilan Tuhan. Jadi ini yang kita pikirkan sekarang ini. Kita tidak tahu di dalam kehidupan kita. Mungkin kita membuat sesuatu yang orang tidak dapat melihat, tetapi Tuhan melihat perbuatan kita sebenarnya. Tiada yang tersembunyi bagi Tuhan. Semua Tuhan melihat perbuatan kita. Tuhan mengatakan di dalam ayat Alkitab juga kan Tuhan mengatakan, apatah lagi rambut kita ini Tuhan boleh kira beberapa banyak rambut kita. Sedangkan saya punya rambut berkulam sudah di tengah-tengah, masih Tuhan berkira itu rambut kita. Apatah lagi pasir di laut, beberapa banyak pasir di laut. Tuhan boleh kirakan beberapa banyak pasir di laut. Apatah lagi di dalam hati kita. Sebab Tuhanlah mencipta kita. Tuhan tahu apa di dalam isi kita, dalam hati kita. Di dalam Roma pasal 7 ayat 15 juga mengatakan, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat, kata Paulus. Wah, manusia ialah seperti ini. Apabila kita membuat yang sebenarnya yang baik yang kita mau buat, tapi lain yang kita buat. Sebab kenapa? Tuhan itu tidak senang untuk melihat kita. Ini adalah pengakuan Paulus dan kita juga mengakuinya. Kita juga seperti ini. Tidak berdaya untuk melakukan apa yang kita mau lakukan untuk Tuhan. Apa penyelesaian Paulus terhadap dilema ini? Di penghujung bab 7, Paulus bertanyakan soalan ini. Dan dia juga jawaban tersendiri. Dia juga ada jawaban tersendiri. Di dalam Roma pasal 7 ayat 24 dan hingga 25. Di dalam Roma pasal 7 ayat 24 hingga 25. Aku manusia cilaka, kata Paulus. Siapa yang melepaskan aku dari tubuh mautku ini, kata Paulus.
Di dalam 25 mengatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, kata Paulus. Di mana Yesus Kristus yang akan melepaskan kita daripada tubuh kita yang membawa kita maut. Ada penyelesaian kepada masalah di mana kita sering jatuh. Berdiri dan bertobat, tetapi jatuh semula. Paulus mengatakan bahwa ada jawabannya, yaitu jawabannya adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Itu adalah jawaban kita. Itu adalah jawaban Tuhan. Itu adalah jawaban Paulus kepada kita. Tuhan, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sekiranya kita merasakan sudah terjauh kepada Tuhan, marilah kita kembali kepada Tuhan. Masa sekarang lah ini kita akan kembali kepada Tuhan, membuat satu komitmen, membuat satu keputusan bahwa kita benar-benar kita datang kepada Tuhan. Kita tidak tahu bila Tuhan akan datang. Tapi kita harus berjaga-jaga. Kalau kita tahu Tuhan itu bila datang, pastinya kita akan berjaga-jaga, tetapi kita tidak tahu Tuhan itu bila datang. Dan yang menyedihkan kita, nasib kita tidak tahu. Ajal kita tidak tahu bila ajal kita dipanggil oleh Tuhan. Mungkin hari ini kita akan bertemu, tetapi esok pagi nanti sudah pergi. Kita tidak tahu. Dan apa yang harus kita membuatkan? Marilah kita datang kepada Tuhan. Marilah kita membuat keputusan, membuat komitmen kepada Tuhan pada malam ini, masa ini. Sebab Tuhan memanggil kita pada malam ini juga. Di mana di Ellen G. White mengatakan kita lemah tetapi kita kuat. Kita serba kekurangan tapi Dia Maha Agung. Kita tidak berkeupayaan tetapi Dia Maha Kuasa. Kita ini lemah. Ellen G. White mengatakan perkara ini dengan begitu cantik di dalam artikel ditulisnya. Kita lihat nanti. Jadi kita ini orang yang lemah. Tetapi apabila kita membentak kepada kekuatan kepada Tuhan, sudah pastinya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita ini manusia biasa. Tetapi Tuhan itu telah yang memberikan kekuatan kita. Apabila kita menyendara sepenuhnya kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, pastinya Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Itu pasti. Tetapi persoalannya di sini, apakah kita sudah menyerahkan hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak? Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, kita selidiki. Apa masalah itu? Kita tanya diri sendiri. Apakah saya sudah menyerahkan hidup kita? Apakah saya sudah menyerahkan hidup saya ini sepenuhnya kepada Tuhan? Kita tanya diri sendiri kita. Sebab Tuhan sudah berjanji, Dia akan memberikan kita kekuatan. Tapi persoalannya sini, apakah kita merasahi berkat pimpinan Tuhan itu? Apakah kita merasahi sudah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita? Kalau tidak, mari kita selidiki hati kita masing-masing. Sama ada kita benar-benar menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan ataupun tidak. Saya percaya di dalam dunia ini tidak satu pun sempurna. Tidak satu pun sempurna. Hanya sempurna itu adalah Tuhan. Tetapi apa yang kita buat, kita mau belajar menjadi sempurna seperti Tuhan. Di dalam tahun yang lepas, di dalam tahun yang baru ini, sekiranya kalau kita jauh sedikit daripada Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan. Kadang-kadang orang mengatakan seperti ini, Tuhan sudah jauh daripada saya sudah jauh kepada Tuhan, saya tidak layak lagi datang kepada Tuhan. Tetapi ingat, ada peta mengatakan, bintang itu kita lihat, kita nampak, tetapi sangat jauh. Tetapi Tuhan itu kita tidak kelihatan, tetapi dekat di hati kita. Jadi mari kita dekatkan kepada hati kita dengan Tuhan. Di dalam tulisan Ellen G. White mengatakan, teladan yang diberikan Yesus Kristus menunjukkan kepada kita bahwa satu-satunya harapan untuk menang adalah dengan menantang secara berterusan dengan serangan iblis. Dia yang telah menang di atas musuh roh dan dalam kompleks pencobaan memahami kuasa iblis, ini adalah
ini ke atas umat manusia dan telah menaklukinya bagi pihak kita. Sebagai penakluk, dia telah, yaitu Yesus, memberikan kita kelebihan daripada kemenangannya dan usaha kita untuk menantang pencobaan iblis, di mana kita boleh satukan kelemahan kita kepada kekuatannya, satukanlah kekurangan kita kepada kekuasaannya, dan dengan sokongannya, sokongan kuasanya yang kekal di bawah pencobaan kuat sekalipun. Kita boleh melawan di dalam namanya yang maha kuasa dan akan menang seperti dia yang sudah menang. Apapun pencobaan kita, kata lanjut, apapun pencobaan di dunia ini, kalau kita benar-benar menyerahkan hidup kita ini sepenuhnya Tuhan, kita pasti akan menang. Tetap sebab Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita. Marilah kita pada malam ini, marilah kita membuat satu keputusan yang sangat, ya, satu komitmen untuk di tahun ini. Marilah kita sama-sama pergi untuk melayani. Di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3 juga mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab dan engkau akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak aku pahami. Yakini hal-hal yang tidak aku tahu. Jelas Yesus mengatakan, berseru kepadaku, kata Tuhan. Maka aku akan menjawab, mintalah yang apa kamu minta, saya akan memberi, kata Tuhan. Di mana juga mengatakan di dalam Markus pasal 12 ayat 24 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jelas sekali, ini Yesus sendiri mengatakan, apa yang kita minta, percaya kita dapat. Sebab Tuhan sudah berjanji kita, Tuhan akan memberi itu apabila kita meminta benar-benar kepada Tuhan. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 9 dan 10 juga mengatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang mengetok baginya pintu akan dibuka, kata Tuhan. Ini adalah janji-janji Tuhan kepada kita semua. Ini adalah kekuatan kita kepada kita semua. Sebab Tuhan sudah berjanji, minta akan diberikan kepadanya. Ketuklah, kata Tuhan, maka aku akan memberi. Ketuklah, pintu akan dibuka. Saudara dan saudari, pada malam ini kita akan meminta dan kita akan meminta kepada Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita adalah pahlawan-pahlawan doa pada malam ini dan pada malam seterusnya. Apabila kita habis dalam renungan pada malam ini, saya akan membuat satu cabaran kita semua. Jangan kita live di dalam Zoom ini. Jangan kita keluar. Mari kita sama-sama berdoa bersama-sama. Mari kita sambutkan cabaran ini. Sebab kenapa Tuhan sudah berjanji kita. Di dalam Yohanes juga, 1 Yohanes, di mana ayat yang permulaan tadi mengatakan di sini, yang tadi dikatakan kita bacakan. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 14 dan 15. Dan inilah keberanian percaya kepadanya, bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta suatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta. Saudara dan saudari, pada malam ini, marilah kita minta pada Tuhan. Marilah kita tuntut janji Tuhan ini. Sebab Tuhan sudah berjanji kita semua pada malam ini. Kita akan menang dalam kehidupan Kristen apabila kita fokuskan kepada kuasa Kristus dan bukan fokus kepada kelemahan kita. Ketika kita berdoa, marilah kita menuntut apa yang dikatakan dalam ayat ini. Dan sementara kita menuntut janji ini dengan iman, Yesus akan melakukan perkara-perkara ajaib dan menguatkan kita di dalam kehidupan yang beriman. Sementara kita bersedia untuk kedatangan yang Tuhan tidak lama lagi. Saudara dan saudara, pada malam ini saya merayulah kita semua.
marilah kita membuat satu keputusan. Jangan kita tunggu lagi. Sekarang kita sudah melihat apa yang di depan mata kita sekarang ini. Di mana kita menghadapi satu pandemik yang sangat luar biasa yang di dunia, yaitu COVID-19. Di mana ribuan orang telah mati akibat penyakit ini. Ribuan orang sebabkan sakit dengan penyakit ini. Mungkin ada antara satu dalam keluarga kita yang sudah pergi disebabkan penyakit ini. Kita sudah melihat. Bagi saya ini adalah satu tanda bahwa ini adalah satu tanda bahwa Tuhan itu tidak lama lagi akan datang. Dan hal ini mengajarkan kita supaya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi saudara dan saudari, saya mengatakan di sini jangan kita memfokuskan hal-hal dunia ini seperti masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini seperti pandemik dan apa-apa. Tetapi kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada iman kita. Sebab itu yang terpenting. Saudara dan saudari, kita tidak tahu apa yang akan berlaku lagi. Selepas sejak pandemik ini berakhir, tetapi bagi saya pandemik ini, COVID ini tidak akan berakhir sampai bila-bila. Tapi selepas sejak ini, apabila COVID ini akan berlalu, kita tidak tahu apa yang akan berlaku lagi. Kita tidak tahu apa yang berlaku. Kita tidak tahu apa yang berlaku akan datang. Oleh itu, mari kita membuat satu komitmen pada malam ini. Kita datanglah kepada Tuhan. Kita tuntut janji Tuhan ini. Sebab Tuhan sudah mengatakan, apabila kamu meminta, saya akan memberikan kepada kamu, kata Tuhan. Malam ini, mari kita menuntut janji Tuhan ini. Saya percaya, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Di dalam Zoom pada malam ini, kurang lebih sekarang ada 51 partisipan. Jadi kalau kita satu partisipan ini ada 2, ada 3 orang, kita lebih daripada 100 orang pada malam ini. Pada malam ini, sekiranya kita mendengar panggilan Tuhan kepada kita, sekiranya Roh Kudus memanggil hati kita, datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Malam ini, buatlah keputusan kita, datanglah kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memberi kita kekuatan satu persatu. Pada malam ini, sekali lagi, saya mengundang kita. Saya membuat satu cabaran kepada kita semua. Selepas ini nanti, jangan kita keluar. Marilah kita sama-sama berdoa. Kita adalah pahlawan-pahlawan doa. Kita tuntut janji Tuhan yang dimana Tuhan sendiri mengatakan, mintalah aku akan memberikan kepada kamu. Jadi terima kasih atas pendengaran kita semua. Saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan di sepanjang malam ini, di sepanjang 10 malam berdoa ini. Jadi terima kasih atas pendengaran kita. Biarlah kita akan terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah kita akan terus menuntut janji Tuhan kepada kita. Menuntut janji Tuhan kepada kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.